Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama lagi dengan Muhammad Hamdan Al-Ghazali dalam Tauhid Metafisik. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang video rahasia dahsyatnya zikir khafi, yaitu zikirnya para wali. Tonton video ini sampai selesai supaya Anda mengerti, tidak gagal faham dan tidak menjadi fitnah karena kegagal fahaman Anda. Inilah riwayat atau asal-muasal mengenai zikir khafi. Ketika Nabi Muhammad SAW dan Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an bersembunyi di Gua Hira, kaum Quraisy yang kafir memburu Nabi ke gua itu dan mereka mencari hingga berada di mulut gua. Sayyidina Abu Bakar sangat bimbang dan khawatir jika mereka mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di situ. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana juga termaktub dalam Quran surah At-Taubah ayat 40 yang artinya, janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah beserta kita. Sayyidina Abu Bakar berkata, ya Rasulullah, mohon Anda memberi petunjuk agar hati hamba merasa tentram dan tidak merasa bimbang seperti sekarang. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ucapkan olehmu asma Allah. Bagaimana caranya mengucapkan asma Allah itu dan di mana menempatkannya ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Rasul menjawab, kamu harus ingat kepada Tuhanmu di dalam hati dengan merendah, merasa malu dan takut. Tidak usah dengan ucapan yang keras atau tidak dilisankan. Cukup dengan getarnya hati, detaknya jantung. Cara berzikir seperti itu haruslah dari pagi sampai petang. Serta ingat terus, jangan ada lupanya. Bagaimana kalau lupa ya Rasulullah? Tanya Sayyidina Abu Bakar. Kamu tetap harus berusaha sekuat mungkin untuk ingat kepada Allah. Jika datang lupa, usahakan untuk ingat lagi, sabda Nabi. Jadi kalau diumpamakan seperti jam atau arloji yang berputar, apabila berhenti, putar lagi. Setelah Sayyidina Abu Bakar mendapat ijazah dari Nabi Muhammad SAW, hatinya merasa tentram, tidak bimbang, dan tidak takut melihat rombongan kaum kafir yang akan membunuh Nabi SAW. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Fat ayat 26 yang artinya, lalu Allah menurunkan ketenangan kepada Rasulnya dan kepada orang-orang mukmin. Dan Allah mewajibkan kepada mereka kalimat takwa, dan adalah mereka berhak dengan kalimat takwa itu dan patut memilikinya. Setelah Sayyidina Abu Bakar mengamalkan wirid itu, beliau sangat takut kepada Allah, sampai para sahabat menerangkan, apabila kita mendekati Sayyidina Abu Bakar, tercium dari mulutnya seperti telah memakan hati domba yang panas terbakar dan tergoreng, dan terdengar dari hatinya seperti suara mendidihnya minyak kelapa dalam penggorengan. Keterangan seperti itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tabrani yang berbunyi, tidak semata-mata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengucurkan suatu rahasia ke dalam dadaku, akan tetapi aku juga mengucurkan rahasia itu ke dalam dada Sayyidina Abu Bakar. Yang dimaksud dengan rahasia itu ialah zikir khafi. Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabat,
apabila ditimbang iman Abu Bakar dengan iman jin dan manusia selain para nabi dan mursalin, tentu akan lebih berat imannya Abu Bakar. Apa sebabnya Sayyidina Abu Bakar sedemikian tinggi imannya melebihi para sahabat yang lain ya Rasulullah? Padahal sholatnya, puasanya, dan sedekahnya sama. Tanya para sahabat. Sabda Rasulullah SAW, kamu sekalian mungkin bisa mengungguli Abu Bakar dalam hal banyaknya sholat, puasanya, dan sodakohnya. Akan tetapi keunggulan dari Abu Bakar adalah karena dalam dirinya ada satu rahasia yang tetap tinggal dalam kolbunya. Setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberi ijazah oleh Nabi Muhammad SAW, amalan tersebut menjadi termasyhur pada masa itu, sehingga wirid itu disebut Siddiqiyah, didasarkan pada nama Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an. Dalam zikir khafi, lafaz yang diucapkan dalam hati setiap hembusan nafas adalah Allah, 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 Allah sekuat mungkin. Zikir khafi ini adalah zikir yang samar untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tersembunyi di dalam hati. Zikir khafi disebut juga zikir sirri atau zikir rahasia. Dalam zikir sirri, orang mengingat Allah, merasakan kehadiran Allah, menyadari keberadaan Allah, sehingga di dalam kalbunya tumbuh rasa cinta, rasa rindu kepada Allah, rasa dekat, seakan melihat Allah. Itulah yang disebut ihsan, di mana dalam ibadah merasa melihat Allah, atau setidaknya merasa sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah zikir yang hakiki. Sebab hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala tidak terjadi dengan tubuh jasmaninya, melainkan dengan kolbunya. Saat melakukan zikir khafi atau sirri, orang mengaktifkan kolbunya mengingat Allah sehingga dirinya tersambung atau wusul dengan Allah. Saat itulah terjadi penyerapan nur ilahi ke dalam kolbu, sehingga terjadi proses pencerahan. Nur ilahi yang menembus kolbu akan terpantulkan ke otak yang menjadi pusat kendali tubuh manusia. Secara ilmiah, mekanisme biokimia dan bioelektrik pada sel-sel otak akan dikendalikan oleh nur ilahi, sehingga menimbulkan gelombang-gelombang alfa yang menenteramkan syaraf, membangkitkan kreativitas, sekaligus rasa cinta ke sekejur tubuh. Adapun manfaat zikir khafi menurut para ahli ma'rifat adalah: yang pertama, mengganti rasa takut menjadi rasa ketentraman. Yang kedua, mengganti rasa cemas menjadi rasa ketenangan. Yang ketiga, mengganti rasa kekecewaan menjadi rasa harapan. Yang keempat, mengganti rasa kemarahan menjadi rasa kedamaian. Yang kelima, mengganti rasa pemalasan menjadi rasa semangat. Yang keenam, tersingkaplah tirai kebodohan, terbukalah wawasan baru, sehingga hadirlah ridho ilahi yang mampu menyingkap tabir atau menjadi kasyaf. Jika konsisten mengamalkan zikir khafi, maka akan memancarkan nur ilahi di dalam diri. Nur ilahi ini mengandung beberapa energi. Yang pertama, energi magfirah yang membakar hangus dosa-dosa di kolbu, menepis sesal, menjungkal kecewa dan malas. Yang kedua, energi himmah, yaitu kemauan kuat yang mendorong orang bekerja keras yang penuh semangat. Yang ketiga, energi hidayah, petunjuk dan inspirasi kreatif yang mendorong orang bekerja dengan cerdas. Yang keempat, energi rahmah, energi cinta yang mendorong orang bekerja ikhlas secara bersama dengan tulus, tanpa pamrih, terbebas dari nista moral. Manfaat nur ilahi dari zikir khafi yang selanjutnya adalah energi barokah, semangat kemuliaan dan harga diri,
kemantapan pribadi yang tangguh mengendalikan hawa nafsu dan godaan iblis. Yang keenam, membuat diri tidak hanya puas dengan zikir mulut, lisan atau jahat. Zikir khafi langsung menembus dan menggetarkan kalbu yang penuh dengan rasa rindu pada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketujuh terakhir, getaran zikir khafi secara ilmiah mampu menggoncang sel-sel kelenjar hormon untuk aktif menjaga keseimbangan hormon di dalam tubuh. Hormon adalah pengendali metabolisme tubuh, membuat imun tubuh jauh meningkat, terhindar dari virus dan penyakit yang mencoba menyerang tubuh, sehingga membuat tubuh jauh lebih sehat dan produktif. Wallahu a'lam bishawab. Itulah rahasia zikir khafi. Cara pengamalannya adalah setiap hembusan nafas, setiap detak jantung kita mengucapkan dalam hati Allah, 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 Allah sampai kita meninggal. Maka Allah memberikan manfaat yang luar biasa. Baik manfaat zikir khafi yang dijelaskan tadi, juga nanti kalau konsisten akan muncul nur ilahiyah di dalam diri yang memiliki 7 manfaat yang dijelaskan tadi. Dan itulah kisah dan asal muasal zikir khafi yang admin jelaskan. Apabila ada salah kata itu murni dari kebodohan saya sendiri, apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.